Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, NIM 2113300000746 dari Prodi PGSD kelas 2 SDA 1. Kali ini saya akan membuat tugas keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dwiana Asih Wiranti MPD, yaitu membaca sebuah cerita. Baik, di sini saya akan membaca cerita dari Cressida Cowell, yaitu Para Detektif Mungil. Apakah ada kehidupan di dasar laut paling dalam? Ini buku ceritanya. Pertama-tama mari berkenalan dengan para detektif mungil. Para detektif mungil memang sangat kecil, tapi rasa ingin tahu mereka sangat besar. Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rak buku, karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Suatu hari saat hujan, Oli mengajukan satu pertanyaan besar. Oli merupakan anak tertua dari anak-anak detektif mungil. Apakah ada kehidupan di dasar laut paling dalam? Mari kita melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya, kata ibu. Jangan lupa kenakan pakaian selam kalian anak-anak. Jadi, para detektif mungil mengenakan pakaian selam mereka. Mereka pun memanjat rak buku, dan ayah memilih sebuah buku berjudul Kehidupan di Laut Dalam. Kemudian, ayah mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Lalu mereka melompat ke bawah, dan terus turun ke bawah, terus turun sampai ke Palung Mariana. Palung Mariana adalah bagian lautan yang paling dalam, kata ibu. Titik terdalamnya hampir 11.000 meter di bawah permukaan laut. Si Kumbang agak khawatir kalau ada ikan besar yang menakutkan di bawah sana, kata Bo. Loh, memang benar. Kita mungkin akan melihat beberapa makhluk yang sangat menarik, ujar ayah. Ayah benar. Semakin jauh mereka ke bawah, semakin banyak pemandangan yang menakjubkan. Oh, lihat itu, seru Tiga sambil menunjuk sesuatu. Itu gurita terkecil yang pernah aku lihat, dan ada telinganya. Ya, itu gurita Dumbo, ibu menjelaskan. Ia berenang di air seperti gajah kecil terbang. Oke, gurita tidak terlalu menakutkan. Lihat itu, Tiga berkata dengan terheran-heran. Kepala ikan itu transparan. Benar saja, seekor ikan mata gentong yang cantik berenang melewati mereka. Ikan itu kepalanya transparan, jadi ia bisa melihat ikan yang berenang di atasnya. Ayah menerangkan. Alam ini sangat luar biasa, bukan? Setiap makhluk yang mereka temui semakin menakjubkan. Ubur-ubur itu tampak seperti pelangi di bawah air, kata Tiga saat ubur-ubur sisir melayang melewati mereka. Tubuh dan tentakel panjangnya berubah warna saat berenang. Mereka pun turun makin ke bawah dan tiba-tiba ayah menunjuk seekor ikan yang sangat rapuh. Ikan itu begitu halus sampai-sampai hampir tidak terlihat oleh mata. Ikan siput yang begitu halus dan menawan, kata ayah. Ikan ini hidup di tempat yang lebih dalam daripada ikan-ikan lainnya di seluruh dunia. Ikan itu imut-imut sekali, kata Tiga. Warnanya merah muda, ukurannya pun tidak lebih besar daripada kita. Tetapi ikan ini kuat. Dia bisa menahan tekanan yang berat setara dengan berat 1.600 gajah, kata ibu. Sungguh luar biasa, bukan? Saya kira ikan hanya bisa hidup sampai di kedalaman ini. Rupanya, dasar laut masih ada beberapa ribu meter di bawah kita. Mereka telah menemukan jawaban untuk pertanyaan besar mereka. Jadi, ayah menarik benang merah di pinggangnya 3 kali dengan kuat, sehingga keluarga detektif mungil naik ke atas. Mereka terus naik melewati lautan itu. Namun, dalam perjalanan naik ke atas, mereka bertemu dengan ikan yang jauh lebih besar daripada ikan siput halus yang menawan itu. Wajahnya pun jauh lebih menakutkan. Itu ikan sukut ganda, ujar ayah. Lihat, ada cahaya di ujung tentakelnya. Cahaya itu menarik perhatian ikan-ikan kecil. Luar biasa. Bo begitu terkejut sampai-sampai melepaskan benang merahnya. Dia mulai tenggelam ke arah ikan sungut ganda itu. Namun, untunglah Oli membawa payung. Tiga segera meraih payung Oli dan mengibas-ngibaskannya ke arah ikan sungut itu sehingga tampak seperti telinga gurita Dumbo. Payung itu pun membuat ikan sungut takut dan pergi.
Ayah langsung meraih lengan Bo, kemudian mereka semua memegang kuat-kuat benang merah yang membawa mereka naik ke atas. Mereka terus naik ke atas, sampai bagian puncak rak buku mereka sendiri. Satu lagi pertanyaan terjawab untuk para detektif mungil, Kata ayah dengan puas. Jadi, ada kehidupan di dekat dasar lautan yang terdalam, tetapi tidak sampai di titik yang paling dalam. Meskipun beberapa makhluk itu sangat besar dan menakutkan, Ujar Bo. beberapa di antaranya bahkan hampir sekecil ukuran detektif mungil. Dan itu luar biasa, sahut ibu. Baik, sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.